Konten kali ini saya sedikit bicara tentang perkawinan pak-pak yang sering disebut dengan sohom-sohom. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, dan pukul lonceng notifikasinya biar video kami selanjutnya cepat muncul di wall Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali saya mohon maaf kepada juru adat atau persinabul. Sebenarnya saya bukan pandai adat pak-pak, tapi entah kenapa banyak pertanyaan kepada saya, terutama di era pandemi corona saat ini. Ada beberapa anak muda dan anak gadis, malah ada juga orang tua men-chatting saya melalui dunia maya, menanyakan bagaimana saya mau kawin. Saya mau kawin sebaiknya juga menggunakan adat pak-pak. Jadi saya beri jalan keluar. Ya, selain nikah secara agama, ada adat pak-pak namanya sohom-sohom. Sohom-sohom ini yang saya tahu adalah di bawah sinima-nima atau di bawah muat mende yang disebut juga dengan merbayo. Jadi sohom-sohom ini biasanya dilakukan dengan tidak melibatkan seluruh kerabat dan saudara dan tetangga, tapi hanya beberapa orang saja, mungkin sekitar 20-40 orang. Apa artinya sohom-sohom ini? Sohom-sohom ini bisa diartikan sebagai suatu tanda-tanda daripada siapa yang berhak dan siapa yang menerima mas kawin. Jadi hanya berupa tanda-tanda saja, sehingga bagus kalau semua kaing bisa diikut sertakan, mulai dari kesukutan, upah turang, togoh-togoh, kemudian persinabuli, kemudian upah puhun, upah empung, upah mendedah, dan lain sebagainya. Mungkin sekitar ada 12 atau 13 kaing. Tapi bisa juga diperkecil lagi, misalnya dengan hanya melibatkan unsur puang. Misalnya ada tanda untuk upah puhun, ada untuk saudara ayahnya, misalnya satu orang mewakili saudara ayahnya, mungkin yang terdekat dinamakan dengan upah turang. Kemudian juga dari unsur beru yang disebut juga dengan berumbelen atau penelangken belgah dan penelangken kedek, atau mewakili satu orang dari dalamnya, tentu ditambah dengan upah kesukutan. Jadi bisa 5, bisa juga 13. Jadi di sini setelah dilakukan pernikahan baik secara agama Kristen maupun Islam, telah dilakukan akad nikah, dilakukanlah upacara adat dengan melibatkan sedikit orang dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau zaman dulu sebelum masa Covid ini, sebenarnya sohom-sohom ini dipilih karena alasan ekonomi. Misalnya keluarga pihak laki-laki tidak sanggup melakukan pesta besar yang disebut dengan merbayo, tapi dia sepakat dengan calon besannya melakukan acara adat. Maka dibuatlah adatnya adat sohom-sohom. Jadi dengan kata lain, sohom-sohom ini adalah adat kecil untuk mengesahkan secara adat seorang pengantin, di mana kedua belah pihak sepakat melaksanakan dengan hanya membayar kain secara lengkap atau kain yang mewakili
pihak Puang, Sinina, dan Beru. Jadi mungkin bisa hanya 5 yang berjalan kainnya, atau bisa juga 13. Jadi yang hadir pada upacara adat perkawinan tersebut hanya kerabat dekat saja dan tidak lebih dari jumlah 30 sampai 50 orang. Jadi kepada para juru adat, itu yang saya berikan saran kepada beberapa orang anak muda, anak prana yang berkonsultasi ke saya, tapi dia ingin melakukan perkawinan dengan adat tapi patuh kepada peraturan pemerintah, terutama terkait dengan protokol kesehatan. Lebih kurang itu yang saya ketahui. Yang kurang, tolong jangan saya ditanya lagi, tapi tanyalah kepada juru adat, karena saya bukan juru adat, tapi saya berusaha untuk menjawab yang saya tahu, dan itulah yang saya ketahui, di mana sohom-sohom menjadi jalan keluar sehingga seseorang tidak terhalang melaksanakan perkawinan. Walaupun sebenarnya bisa juga karena sudah beragama, nikah di gereja atau nikah secara Islam, kemudian mereka secara agama. Cuman banyak orang tidak puas, selain secara agama juga maunya sah secara adat. Tapi itulah jalan keluar. Gunakanlah adat sohom-sohom sehingga Anda sah sebagai suami istri secara adat pak-pak. Demikian saja yang bisa kami jelaskan untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tolong, saya bukan tahu sekali lagi, jadi saya hanya menjelaskan atau memberitahu yang saya ketahui. Juan Juah Bantakrina, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video kami ini. Oang.